Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara koperasi. Nah, di sini kami memilih koperasi mahasiswa UNM untuk diwawancarai. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini bertujuan untuk wawancara terkait koperasi. Nah, di sini kelompok kami memilih Kopma untuk diwawancarai. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Salfaina dan rekan saya Saya Nafia Kak. Saya Sakina. Saya anggota Kak. Saya Muhammad Isyam. Baik, mungkin bisa dimulai Kak pertanyaannya. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab Kak, skip saja. Oke. Baik Kak, saya mulai. Ya. Bagaimana koperasi ini pertama kali berdiri dan siapa saja yang terlibat dalam pembentukan awalnya? Oke, untuk koperasi Alma Mater UNM itu sendiri, sebenarnya pendiriannya diprakarsai oleh dosen dan para pemerhati dari program studi koperasi pada saat itu. Ada dua, yang pertama itu Prof. Kadir dengan Prof. Idris, yang dimana tujuannya didirikan Kopma itu adalah untuk menyediakan kebutuhan ekonomi di Sivitas Akademi sekaligus menjadi seperti inkubator atau laboratorium kewirausahaan juga. Nah, untuk Kopma itu sendiri di tanggal 12 April tahun 1982 sudah ada dan berbadan hukum 1 tahun kemudian pada tahun 1983. Mungkin itu sedikit sejarahnya dari koperasi. Selanjutnya itu apa visi dan misi Kopma ini dan bagaimana Kopma ini berusaha untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau untuk visi dari Kopma Alma Mater UNM, sebenarnya ada beberapa. Sebentar, saya lihat dulu soalnya saya secara garis besar itu dia bagaimana caranya untuk mensejahterakan anggotanya. Tapi saya coba cari detailnya. Wah, agak lama. Nggak apa-apa. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Adapun cara mencapainya itu pasti dengan yang pertama itu bagaimana caranya ekspansi usaha, meningkatkan unit usaha dan memaksimalkan unit usaha yang sudah ada. Nah, dari bidang kelembagaan itu untuk mencapai agar sejahteranya anggota juga, di mana Kopma itu pasti juga memerlukan di satu sisi sejahtera anggotanya, tapi memang perlu untuk sumber dayanya lebih unggul lagi. Ya, Nah, makanya di bidang kelembagaan itu bagaimana memaksimalkan lembaga-lembaga yang ada di Kopma sendiri. Siapa saja yang dapat menjadi anggota Kopma ini dan bagaimana proses pendaftaran anggota dilakukan? Nah, untuk di Kopma itu bagi kita buka pendaftarannya itu di hari Senin sampai hari Jumat selama bukan tanggal merah, dan syarat untuk menjadi anggotanya itu cukup umum karena dia syarat wajibnya harus mahasiswa UNM. Mahasiswa aktif Kak. Iya, mahasiswa. Tapi sebenarnya tidak terlalu membatasi sih, entah itu semester berapa. Yang penting dia termasuk dari mahasiswa UNM. S1 dengan D3 ya? Ya, D3. Biasanya kan Kak ada persyaratan kalau masuk di organisasi itu harus ikut pengkaderan. Kalau di Kopma sendiri bagaimana? Nah, kalau di Kopma itu dia bukan pengkaderan, tapi dia bentuknya pendidikan dasar perkoperasian.
Karena kalau kita masuk tapi kita tidak tahu rumah yang kita masuki itu, betul, saya betul. rasa tidak ini. Baik, Kak, saya akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu, Kak. Apa manfaat utama yang diperoleh untuk anggota Kopra itu, Kak? Nah, kalau manfaatnya sebagai anggota itu sebenarnya ada banyak, tapi saya pikir manfaat utamanya itu adalah mendapatkan sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu yang mana dia dibagikan ke anggota di tiap akhir tahun buku. Mungkin kalau di himpunan atau organisasi dia sebutannya periode kan. Iya, Nah, kalau di koperasi dia tahun buku sebutannya. Oh, berarti tiap tahun itu, Kak? Iya, tiap tahun. Ada namanya rapat anggota tahunan. Iya. Di situ rapat di mana pengurus mempertanggungjawabkan kepengurusannya selama 1 tahun buku, dan di sana biasanya muncul berapa sisa hasil usaha yang didapat dan berapa yang dibagikan ke anggota. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Kak, bagaimana Kopma mengelola kegiatan sehari-harinya dan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya? Nah, kalau untuk Kopma sendiri pengelolaannya setiap hari itu dia punya pengurus. Jadi Kopma ada 2. Ada namanya pengurus inti dengan pengurus lembaga kekaryaan. Nah, pengurus inti itu dia harus selalu di kantor. Jadi ada kantornya Kopma di sebelah sana ujung. Paling lambat datang jam 8 dan pulangnya itu jam 4 sore. Tiap hari begitu. Nah, karena dia berkantor dan punya jadwal kerja, jadi dia juga diberikan insentif. Nah, untuk pengelolanya itu terbagi-bagi dari 5 pengurus tadi. Nah, kalau untuk kepengurusan unit usahanya, yang kelola unit usahanya kan ada 3 unit usahanya. Itu yang bertanggung jawab namanya Kabid Usaha dan Permodalan. Nah, kalau untuk organisasinya, kelembagaannya yang bertanggung jawab itu Kabid Kelembagaan dan Humas. Kalau untuk keuangannya, kalau datang stok-stok lah, faktur dan lain-lain itu yang bertanggung jawab di bidang keuangan. Baik, yang selanjutnya itu dari mana koperasi Kopma ini mendapatkan modal dan bagaimana cara Kopma ini mengelola dana? Ya, koperasi itu dia punya 7 prinsip. Salah satunya prinsipnya itu kemandirian. Jadi dia modalnya itu dia dapatkan secara mandiri. Modal awalnya itu tentu saja pasti dari simpanan anggotanya. Tapi kan alhamdulillah ada nih perputaran di sini. Iya. Jadi kadang masih tetap dan ya alhamdulillah. Tabeka maksudnya itu kan kita bilang tadi dari anggotanya gerakan mandiri. Maksudnya itu dari anggota Kopma itu sendiri yang misalnya patungan mungkin atau bagaimana? Jadi anggota itu dia punya 3 simpanan pokok dan sukarela. Yang satunya iya. itu simpanan wajib. Nah, kalau simpanan wajib dan pokok itu dia diambilnya pada saat selesaikan studi, dan wajib itu dibayar per bulan. Simpanan wajibnya dibayarkan per bulan, kalau sukarelanya ya seperti namanya sukarela, jadi tidak membatasi. Nah, dari sana untuk anggotanya juga Kopma alhamdulillah lumayan banyak terhitung banyak, jadi bisa untuk menciptakan modal itu. Dan sebenarnya kan ini koperasi juga Kopma dia kan di nama depannya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, pasti juga sangat-sangat didukung sama pihak universitas. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana koperasi mengatur pembagian hasil usaha kepada anggotanya? Nah, kalau untuk pembagian sisa hasil usaha itu sebenarnya yang lebih mengerti itu bidang keuangan. Iya betul. Akan tetapi sependek pengetahuan saya, untuk pembagian dari sisa hasil usaha itu dia dilihat dari berbagai faktor.
Kayak apakah dia membayar simpanannya dengan teratur, transaksinya di unit usaha, itu transaksi itu sangat-sangat mempengaruhi berapa sisa hasil usaha yang anggota dapatkan di tahun buku, di akhir tahun buku. Berarti pembagiannya itu Kak tidak merata tapi tergantung dari anunya di Kak. Berapa? Dia adil. Iya betul. Adil. Baik Kak, Kalau untuk anggota itu persenannya 20%. 20% untuk tahun ini. baik Kak, pertanyaan selanjutnya itu apa strategi pemasaran yang dilakukan Kopma untuk menarik anggota baru, untuk merekrut anggota baru? Kalau untuk merekrut, strategi pemasarannya itu kebetulan di Kopma ada satu lembaga namanya Kopma Media, Koperasi Media berarti. Media. Dia yang bertanggung jawab untuk mengelola semua informasi dan media sosial yang ada di Kopma. Nah itu setiap bulan pasti ada konten-kontennya, dia rutin untuk membuat itu. Melakukan sosialisasi, baru-baru ini kita laksanakan pendidikan dasarnya tadi, Operation Basic Training, dan itu kami lakukan sosialisasi di semua fakultas. CBT Kak? Ya, CBT. Civic. Ya. Baik Bahasa Kak. Indonesianya CBT. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kopma memasarkan produk atau layanannya kepada anggotanya? Nah, kalau untuk strategi marketingnya itu kita lakukan promosi. Dan promosinya itu juga kita sebarkan di media sosial. Bahkan kami juga bermitra sama MAPD UNM. Oh iya. Jadi kalau kita up di IG, kita tag MAPD UNM. Nah, bentuk promosinya itu berbeda-beda juga. Kadang tiap bulan ada promosinya yang berbeda-beda. Entah bulan ini mungkin tiket nonton, jadi kami bikinkan minimal transaksi, dan kalau sudah ada kayak ada semacam kartunya yang mana kalau minimal transaksinya 10.000 dan ada anggota yang bertransaksi 10.000, dia dapat satu stempel, dan kalau 5 stempel terpenuhi dia bisa tukarkan dengan tiket. Menarik Salah ya. satunya itu. Baik, selanjutnya Kak, apakah Kopma melakukan kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat? Jika iya, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak. Nah, kalau untuk itu ada beberapa. Salah satunya itu lembaga CTC, Corporation Training Center. Dia ada program kerjanya namanya Kopma Go to School. Jadi dia memberikan pendidikan dasar ke sekolah-sekolah SMA untuk memberikan pendidikan dasar perkoperasian ke siswa-siswa yang ada di sana. Karena kadang-kala itu ada SMA yang dia ada koperasinya tapi tidak berjalan. Iya, betul Kak, betul sekali. Tidak berjalan. Dan yang kelola itu seringkali guru, bukan siswanya. Jadi kami berikan sedikit pelatihan. Nah, kalau untuk program kerja umumnya itu beda-beda juga, tiap tahunnya juga berbeda-beda. Tahun kemarin kebetulan hari lahirnya bersamaan dengan bulan Ramadan, jadi dia ke panti asuhan. Jadi tidak selamanya ke sekolah. Iya. Kalau itu Beda. sepertinya dia termasuk dari program kerja lembaga. Jadi harus. Iya, tiap tahun seharusnya ada. Jadi pertanyaan selanjutnya Kak, apa tantangan terbesar yang dihadapi koperasi ini dalam menjalankan operasionalnya? Nah, kalau berbicara tantangan itu sebenarnya juga kita tidak bisa duga-duga. Salah satunya itu di tahun ini adanya efisiensi. Iya, Dengan adanya itu turun kebijakan dari rektor, harga sewa naik. Ini kan unit usahanya di Kopma masih menyewa. Salah satunya tantangannya itu. Kalau itu termasuk tantangan eksternal. Kalau tantangan internalnya sendiri, namanya organisasi tentu ada dinamikanya. betul. Pasti ada pertengkaran
kecil atau ketidaksamaan pandangan pasti. Tapi ya alhamdulillah semua masih Bisa diatasi. Iya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koperasi beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait koperasi? Kalau terkait adaptasi, alhamdulillah juga kebetulan kan mahasiswa pasti yang kelola mahasiswa pasti memiliki ide-ide yang kreatif. Jadi sangat-sangat mudah saya rasa untuk adaptasi. Seperti tadi ketika ada regulasi terkait naiknya harga tarif, kami percayakan bidang keuangan dan usaha juga permodalan untuk mengembangkan kreativitas kita. Baik, Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan penutup Kak, apa harapan koperasi ini untuk masa depan baik dalam pertumbuhan usaha maupun kontribusinya terhadap masyarakat? Kalau untuk pertumbuhan usaha, semoga unit usahanya selalu ada motivasinya tiap tahun, selalu ada inovasinya. Seperti tahun ini, kemarin kan dia pencatatannya masih manual. Tahun ini alhamdulillah dia sudah menggunakan web digital lewat aplikasi Bubble, jadi sedikit memudahkan. Dan semoga ada ekspansi usaha baru. Amin. Nah kalau untuk kelembagaannya sendiri, semoga lebih bisa aktif lagi dan lebih banyak sumber daya yang bisa menghasilkan ide-ide kreatif ini. Ya, Kak. Terus adakah pesan atau informasi tambahan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau calon anggota Kopma ini? Nah, untuk kepada masyarakat di koperasi itu kita menyediakan jasa print di KS1 yang mana kita selalu seperti visinya mensejahterakan anggota, pasti kita akan senantiasa untuk harganya itu jauh lebih murah daripada toko-toko lain. Kita usahakan itu maksimalkan, jadi saya rasa tidak rugi untuk masyarakat UNM untuk berbelanja di unit usaha Kopma. Nah kalau untuk anggota yang paling banyak manfaatnya, sering-sering juga transaksi, karena dengan bertransaksi itu dia bisa mendapatkan beasiswa. Tiap tahun itu ada program beasiswanya. Ya harapannya semoga tahun depan bisa bertambah kotanya. Amin. Jadi selain mendapatkan sisa hasil usaha, dia dapat beasiswa, dapat juga produknya. Kalau boleh tahu Kak, beasiswanya itu beasiswa apa? Maksudnya? Yang didapatkan? Oh, dia berbentuk dana Dari pihak Kopma. Ya, paham. Baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf menyita waktunya. Terima kasih Kak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Kak. Oke. Bravo Kopma. Bravo, bravo, bravo. Oke.